Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my video. Oke guys, pada video kali ini itu membahas tentang edukasi yang tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya yang menonton video ini terkait kegiatan internasional, dan setiap pengusaha ataupun UMKM maupun seorang yang memiliki usaha itu berpeluang loh untuk bisa sampai ke luar negeri produknya ataupun memperkenalkan produknya. So caranya gimana dan kegiatan internasionalnya apa aja, ikutin terus ya. Yuk. Tapi sebelumnya di sini aku mau ngenalin salah satu usaha atau perusahaan yang bisa nembus produknya itu sampai luar negeri. Oke, sedikit kenalan dengan Toko Bujayus. Jadi Toko Bujayus ini berdiri sejak tahun 1990. Wah, lama juga ya. Dan toko ini juga pernah melakukan penjualan sampai luar negeri. So caranya gimana sih? Oke, di sini dari narasumbernya itu menyampaikan bahwasannya toko tersebut itu dapat menjual produknya sampai ke luar negeri dikarenakan difasilitasi oleh Dinas Perdagangan Kota Solo dan Kementerian Perdagangan untuk mengikuti pameran internasional di luar negeri dan dalam negeri. Wah, keren banget ya. Dan tentunya produk yang ditawarkan pun di sini sangat beragam guys, mulai dari sambal pecel yang best seller banget, kemudian abon, serundeng kelapa, kerupuk karak, dan yang memiliki keunikan tersendiri gitu loh. Mulai dari levelnya, kemudian model kemasannya, sampai desain kemasannya itu memiliki ciri khas yang unik. Bagi yang ingin bermitra dengan Bujayus itu bisa langsung akses di websitenya, yaitu www.bujayus.com. Di situ udah lengkap banget, udah ada cara bergabung menjadi mitra, baik mitra dalam negeri maupun mitra luar negeri. Nah, itu tadi sekilas atau salah satu usaha yang pernah melakukan kegiatan internasional. Oke, setiap usaha itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melakukan kegiatan internasional, entah itu usaha yang baru dirintis, penjual es buah, atau rujak, bahkan makanan yang ini nih, bentuknya lucu-lucu ya. Perjalanan usaha untuk bisa sampai dikenal oleh banyak orang, kemudian bisa melakukan kegiatan internasional dan sebagainya, itu tidaklah mudah. Pasti perlu perjalanan yang panjang dan sulit untuk bisa sampai di titik sukses seperti itu. Oke, berikutnya ini mengenai konsep perdagangan internasional yang udah kita pelajari nih tentunya. Sebelumnya kita kenalan nih, kan kita tadi udah bahas soal kegiatan internasional. Nah, kita akan sedikit feedback nih tentang perdagangan internasional itu apa. Jadi perdagangan internasional itu sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang mestinya di dalamnya itu di suatu negara dengan negara lain yang membentuk ekspor dan impor. Oke, untuk bisnis internasionalnya sendiri nih, merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Sedangkan biasanya kegiatan bisnis internasional itu pasti ada alasan dong kenapa perusahaan itu melakukan bisnis atau kegiatan internasional gitu. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk memperbesar penjualan, mengakuisisi sumber daya, sama yang terakhir ini ada untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Nah, itu tadi merupakan sedikit cuplikan pada suatu UMKM atau perusahaan yang bisa melakukan kegiatan internasional yang ibaratnya hanya sekelas sambal kacang tapi bisa sampai dicicipi oleh orang-orang luar negeri ya gitu. Nah, selain itu juga itu merupakan salah satu kekuatan dari digitalisasi. Maka dari itu suatu perusahaan ataupun pelaku usaha bisa banget nih untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan media sosial untuk menarget pasar atau segmentasi pasarnya itu lebih luas. Bukan hanya di dalam negeri tapi justru bisa juga merambah sampai ke luar negeri. Maka dari itu bisa nih untuk membuat konten-konten yang edukatif, menarik, sama unik dibandingkan sama yang lain kayak gitu. Dan tentunya tetap ikut tren-tren terkini. Nah, selain itu
Bisa juga untuk melakukan inovasi produk-produknya selain senantiasa mengikuti perkembangan zaman, tren, dan juga mode-mode yang ada di era sekarang, ke depan, dan ke depannya lagi. Mungkin itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.